Sebagai manusia, Nabi SAW pun pernah merasa susah dan sedih ketika ditinggal oleh dua orang yang seolah menjadi tulang punggung beliau selama ini, Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Beliau sangat sedih dan patah hati. Tidak ada kesedihan yang lebih besar yang beliau rasakan selama 10 tahun menjadi utusan Allah, kecuali pada saat itu. Ketika para pemimpin dan pembesar kaum musyrikin Quraisy menyadari bahwa Nabi tidak lagi memiliki tulang punggung yang bisa melindungi beliau jika disakiti dan dianiaya atau diperlakukan dengan kejam, mereka menjadi semakin memusuhi beliau. Setiap hari, siang dan malam, beliau tak henti-hentinya menerima celaan, hinaan, dan tindakan yang menyakitkan dari kaum musyrikin Quraisy. Karena itu, beliau teringat bahwa di kota Thaif ada seseorang yang masih bagian keluarga dekat beliau dari keturunan Thaqif. Di kota Thaif, merekalah yang memegang kekuasaan. Saat itu hanya ada 3 orang, yaitu Kinana yang bergelar Abdu Jafi, Mas'ud yang bergelar Abdu Kulal, dan Habib. Ketiganya adalah putra Amr bin Umair bin Auf Ats-Tsaqafi, dan masing-masing memegang kekuasaan di kota Thaif. Nabi berharap ketika beliau datang ke Thaif dan bertemu dengan mereka dapat mengikuti seruan beliau dan ikut serta dalam menggerakkan dakwah beliau di kota itu. Dengan demikian, penduduk kota itu akan segera mengikuti seruan beliau, dan kemudian mereka bisa memberikan bantuan demi penyiaran Islam di kota Mekah. Tanpa pikir panjang, Nabi SAW pergi ke Thaif secara diam-diam bersama Zaid bin Harithah, mantan budak Khadijah yang diangkat sebagai putranya, dengan berjalan kaki. Sesampainya Nabi SAW di Thaif bersama Zaid, beliau mencari tempat tinggal orang-orang yang beliau tuju, yaitu para pemimpin Bani Thaqif yang berkuasa di sana. Setelah beliau tahu, beliau segera mendatangi mereka. Beliau kemudian menyampaikan tujuan kedatangannya kepada mereka, yaitu selain ingin menyambung tali kasih sayang dengan mereka dan mempererat persaudaraan dengan mereka, beliau juga mengajak mereka untuk mengikuti apa yang beliau serukan. Setelah mereka mendengar seruan beliau, mereka langsung marah, mencaci maki, dan mendustakan beliau dengan kata-kata yang sangat kasar. Mereka mengusir beliau dari rumah mereka dan segera menyuruh Nabi untuk meninggalkan kota Thaif. Kalau tidak, beliau diancam saat itu juga. Setelah mendengar celaan, hinaan, dan ancaman mereka, beliau memohon dan berkata, "Jika engkau tidak ingin saya datang ke sini, tidak apa-apa. Tapi jangan biarkan kedatangan saya ke sini disiarkan kepada orang-orang di kota ini." Inilah yang diharapkan oleh Nabi SAW pada waktu itu. Namun ketika Nabi SAW keluar dari rumah mereka memerintahkan anak-anak mereka dan budak mereka untuk berteriak, mengutuk, menghina beliau. Dan dengan suara keras mereka memanggil orang-orang yang tinggal di sekitarnya untuk keluar dari rumah mereka masing-masing. Kemudian orang-orang yang tinggal di sekitarnya meninggalkan rumah dan berbondong-bondong mengeroyok Nabi SAW. Namun, Nabi saat itu telah keluar dan meninggalkan tempat itu. Kemudian orang-orang yang telah datang dan berkumpul di halaman depan rumah mereka diperintahkan untuk berkumpul dan berbaris di kanan kiri jalan yang dilalui Nabi, sambil mencaci maki dengan kata-kata keji dan mengingkari Nabi SAW. Diperintahkan juga mereka untuk melempari beliau dan sahabatnya dengan batu dan pasir. Karena orang yang menyuruh itu adalah orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh, tentu perintah itu selalu dilaksanakan oleh seluruh penduduk Bani Thaqif di kota Thaif. Mereka kemudian berkumpul dan berbaris di sekeliling jalan yang pernah dilalui Nabi, dan serentak meneriakkan hinaan, mendustakan, dan ancaman sambil melemparkan batu, kerikil, dan pasir ke arah Nabi. Saat batu dilempar ke kaki Nabi, kedua kaki beliau terluka dan berdarah.
Meski Nabi dalam keadaan terluka, mereka tetap melakukan tindakan kejam terhadap Nabi, sampai beliau terpaksa berjalan dengan merangkak karena kesakitan. Melihat beliau terseok-seok dan merangkak, mereka tetap mengejek, tertawa, dan mencaci maki dengan kata-kata kasar dan keji. Begitulah riwayat penganiayaan Bani Thaqif dan penduduk Taif terhadap Nabi SAW. Adapun kepala Zaid bin Harithah saat itu terluka parah dan berdarah karena terkena batu. Ketika perjalanan Nabi bersama Zaid sampai di sebuah kebun, orang-orang yang menganiaya dan melempari batu telah berhenti dan bubar. Semua orang kembali ke rumah masing-masing. Nabi SAW dan Zaid lalu berteduh di kebun itu, sekedar beristirahat sambil memandangi luka di kaki mereka dan mengeringkan darah yang masih mengucur. Saat beliau sedang beristirahat di tempat itu, tiba-tiba perasaan tidak enak muncul di hati beliau. Kemudian beliau mengetahui bahwa kebun itu adalah milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Keduanya merupakan musuh beliau di kota Mekah. Saat itu, kedua orang itu sedang berada di kebun dan melihat Nabi berada di balik pagar kebunnya. Nabi segera menengadah dan mengadukan sakit dan kesengsaraan yang dideritanya kepada Allah, sambil berdoa dan menyerahkan diri kepadanya. Ya Allah, kepadamu saya mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku dan kehinaanku terhadap manusia. Ya Tuhan yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang penyayang. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjaga orang-orang yang terlihat lemah, yang tertindas. Dan Engkau adalah Tuhanku, kepada siapa Engkau akan menyerahkan saya? Apakah kepada musuh yang jauh yang sangat membenciku, atau kepada teman dekat yang Engkau telah memberikan kekuasaan untuk merawat saya? Jika Engkau tidak marah kepadaku, maka tidak apa-apa, saya tidak peduli. Tetapi rahmat-Mu lebih lapang kepadaku, itulah yang saya harapkan. Saya berlindung kepada cahaya wajah Engkau yang mulia, yang menerangi langit dan bumi, yang menerangi segala kegelapan dan memperbaiki urusan dunia dan akhirat, agar Engkau tidak menjatuhkan kemarahan-Mu kepadaku atau menurunkan murka-Mu atasku. Dan hanya kepadamu lah segala kesalahan aku berserah diri. Semoga Engkau ridho, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan-Mu. Begitulah bunyi doa Nabi yang dipanjatkan kepada Allah saat itu, yang di dalam doa tersebut jelas-jelas berisi keluhan dan kepasrahan beliau kepada Allah semata. Utbah dan Syaibah yang berada di kebun selalu mengamati gerak-gerik Nabi SAW dan Zaid. Keduanya juga tahu bahwa mereka berdua menderita, karena tampaknya Nabi dan Zaid terluka parah dan berlumuran darah. Karena itu, mereka merasa kasihan kepada Nabi dan Zaid. Mereka kemudian memerintahkan pelayannya yang bernama Adas untuk membawakan sepiring anggur untuk Nabi. Adas adalah pengikut agama Nasrani. Ketika dia menerima perintah dari tuannya untuk mengantarkan sepiring anggur, dia segera mengambil buah anggur itu dan membawanya kepada Nabi. Sebelum anggur itu disampaikan, Adas diperintahkan oleh tuannya bahwa ketika anggur telah tiba, Nabi segera dipersilahkan untuk memakannya. Pesan itu oleh Adas benar-benar diperhatikan. Setelah anggur itu sampai kepada Nabi, Adas memintanya untuk segera memakannya. Sepiring anggur diterima oleh Nabi SAW dengan baik dan beliau segera memakannya. Ketika beliau ingin memakannya, beliau membaca bismillah. Kemudian sebagian anggur itu diberikan kepada Zaid. Saat Zaid ingin memakannya, Zaid pun membaca bismillah. Adas selalu memperhatikan gerak-gerik Nabi. Dari jauh, Utbah dan Syaibah juga memperhatikan. Setelah Nabi dan Zaid memakan buah anggur tadi, Adas kemudian bertanya kepada Nabi tentang kalimat yang dibaca beliau saat hendak makan. Nabi membaca lagi dengan bacaannya agak keras dan Adas mendengarkan dengan seksama. Adas kemudian berkata, "Demi Allah, sesungguhnya tidak ada yang akan mengucapkan kata-kata ini bagi penduduk negeri ini." Nabi kemudian bertanya,
"Dari mana engkau berasal dan apa agamamu?" Adas menjawab, "Saya berasal dari ahli Nainawi dan saya penganut agama Nasrani." Nabi berkata, "Dari negerinya seorang laki-laki yang baik, Yunus bin Matta." Yang dimaksud adalah Nabi Yunus alaihissalam. Adas menjawab, "Bagaimana engkau tahu Yunus bin Matta? Karena sesungguhnya, demi Allah, saya telah keluar dari negeri Nainawi dan tidak ada 10 orang saja di negeri itu yang mengenal Matta. Bagaimana engkau mengenal Ibnu Matta? Padahal engkau seorang ummi dan tinggal di tengah umat yang ummi, kan?" Nabi SAW menjawab dengan tegas, "Dia adalah saudaraku. Dia adalah seorang nabi dan saya seorang nabi yang ummi. Allah memberitahuku tentang beritanya." Kemudian Nabi dengan tenang dan lantang membacakan beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya meriwayatkan sejarah Nabi Yunus. Setelah Adas mendengar kisah Nabi Yunus dari ayat-ayat Al-Quran, ia mendekati Nabi dan mencium kepala, tangan, dan kaki beliau. Saat itu, Adas masuk Islam. Nabi Yunus bin Matta adalah seorang nabi yang dibangkitkan sebelum Nabi Isa alaihi salam. Beliau tinggal di dusun Ninawaja, daerah Mosul. Kota Ninawaja terletak di tepi sungai Dajlah atau Tigris, dan kota Mosul terletak di ujung kota Baghdad. Adapun Adas, menurut riwayat, ia menjadi seorang muslim sampai wafatnya. Kedua majikan Adas, Utbah dan Syaibah, yang mengawasinya dari jauh, sangat terkejut dan terharu melihat Adas masuk Islam. Setelah Adas kembali, mereka menegurnya, "Kenapa engkau tertarik dengan agama orang itu? Bukankah agamamu lebih baik daripada agamanya?" Adas tidak menjawab teguran majikannya karena ia menerima seruan Islam dengan penuh kesadaran.